Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula nikmat yang sifatnya muqayyad terbatas, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang nikmat itu bisa mendatangkan kita ke tempat ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan mawjudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena karenanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan tetapi mengambil satu sisi, yakni waktu luang kita, maka tidak akan pernah kita bisa hadir di tempat ini. Allah memberikan kepada kita nikmat waktu luang tetapi mengambil satu sisi kesehatan kita, maka kita insya Allah nggak akan pernah bisa hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah Allah jamakkan, Allah kumpulkan dua nikmat itu sehingga kita bisa menghadiri sebuah majlis yang insya Allah berpahala yang sangat luar biasa, karena hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapuhnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, wahai Rabbku, wahai pemeliharaku, berikan aku ilham agar aku mensyukuri nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, yakni faedah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah bagaimana keadaan orang tua kita ketika mengandung kita. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa wasyainal insana biwalidaini ihsana. Kata para ulama, ketika di dalam Al-Qur'an ada kata wasya, yakni berwasiat, itu hukumnya adalah fardhu ain. Artinya setiap individu itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan seorang ibu yang mengandung, yang dalam keadaan susah dan bertambah susah. Dan lamanya sampai seorang ibu itu menyapih seorang bayi 30 bulan. Di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman senada dengan ini, wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dalam keadaan yang bertambah lemah dan bertambah lemah. Berarti ini menunjukkan bahwa perjuangan seorang ibu dalam mengandung hingga menyapihnya seorang anak itu sangat berat. Sangat berat. Terkadang hidup mereka terbalik-balik. Ketika siang si anak ini tidur, sedangkan orang tua harus mempersiapkan, atau seorang ibu harus melayani suaminya. Tetapi ketika malam hari sang anak terjaga, yang saat itu padahal ibunya membutuhkan untuk istirahat. Ini menunjukkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala sangatlah benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, yakni yang berikutnya adalah ketika seorang ibu itu mengandung hingga menyapih, di dalam surat Al-Ahqaf ini dinyatakan 30 bulan. Di dalam surat Luqman dinyatakan seorang ibu itu menyapih selama 2 tahun. Ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa kelahiran normal seorang bayi itu bisa cukup, dengan usia yang cukup itu bisa dalam kandungan 6 bulan. Karena usia menyapih itu tidak bisa ditawar, yakni 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran penting yang selanjutnya adalah bagaimana ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun. Di dalam ayat ini dinyatakan wa balagha arba'ina sanah. Dan ketika dia sudah mencapai usia 40 tahun, yakni usia dewasa, usia matang. Kata para ulama, ini adalah usia sudah dicukupkan nikmat Allah kepadanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia harus terus mensyukurinya. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul dengan bersama manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauhi dari manusia. Artinya fokus untuk lebih memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, satu, sempurnalah akalnya. Yang kedua, sempurnalah pemahamannya. Dan yang ketiga, sempurnalah sifat kelemah lembutannya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di lanjutan ayat ini ada sebuah doa. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini adalah doa
Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Doanya Nabi Sulaiman, yakni yang artinya Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah aku ilham agar terus mensyukuri nikmatku kepadamu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayhi, lihat, ini adalah sebuah anak yang sangat luar biasa. Ketika dia bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mensertakan nikmat yang telah diberikan kepada orang tuanya agar orang tuanya menjadi orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan salah satu indikator seseorang itu soleh, salah satu indikator di antara banyak indikator, seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Nabi SAW pernah bersabda tentang seorang ayah yang derajatnya itu naik di surga, tapi ayah tersebut tidak pernah melakukan amal soleh yang tinggi. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian orang tua ini heran dan bertanya kepada malaikat penjaga surga, kenapa aku bisa naik di dalam tingkatan yang tinggi padahal aku tidak pernah melakukan amal soleh demikian dan demikian. Kemudian malaikat itu mengatakan, bistighfari waladika lak. Engkau naik ke tingkat yang lebih tinggi ini karena istighfar anakmu kepadamu. Apa istighfar anak kepada orang tuanya? Adalah doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pelit lisan kita untuk mengatakan itu setiap hari sebanyak mungkin di dalam doa-doa kita. Di dalam kisah yang lain, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dibentangkan alam barzah dan melihat seorang ayah lagi dicambuki oleh malaikat dengan cambukan yang keras. Tiba-tiba cambukan itu berhenti dan seorang ayah ini merasakan bahwa dosanya belum tuntas. Kemudian malaikat tadi mengatakan, bagaimana aku bisa terus mencoba dirimu sedangkan anakmu di dunia selalu mendoakan dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah pelit untuk lisan kita untuk membahagiakan orang tua kita. Kemudian di dalam doa itu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam agar beliau dibimbing untuk beramal soleh, bukan sekedar amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah tujuan kita adalah kampung akhirat? Maka kekuatan seseorang, seberapa banyak dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itu tergantung seberapa kuat dia beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, wa aslihli fi dzurriyyati, ini doa yang sangat luar biasa. Doa di dalam surat Al-A'qaf ini saya katakan doa yang sangat luar biasa. Wa aslihli fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keadaan anak cucuku. Lihat, ini bukan, Masya Allah, saya mengatakan doa Nabi Sulaiman itu doa yang sangat luar biasa. Kalau saya katakan bukan doa yang penuh egois, untuk dirinya sendiri diawali, kemudian dia ikutkan untuk orang tuanya, kemudian dia ikutkan di anak cucunya, Masya Allah. Bukankah reuni terbaik adalah reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini telah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam lakukan dengan doa tersebut. Kemudian doa ini ditutup dengan inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman seorang nabi aja masih khawatir dengan dirinya, apalagi kita yang terlalu banyak dan dosa. Maka tidak ada pilihan lain
bagi kita untuk terus memperbanyak amal soleh dan memperbanyak doa. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Id Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbah Jumat ini dengan doa, maka sebagai pesan dari saya, jangan pernah pelit-pelit untuk berdoa, apalagi mendoakan orang tua kita. Karena doa adalah sesuatu yang ringan bagi kita. Hanya dengan menggunakan lisan kita, maka jangan pelit untuk berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa aku tidak peduli terhadap doaku dikabulkan apa anda, karena memang yang berhak, yang mempunyai hak untuk mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang aku lakukan adalah berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Karena memang itu yang Allah wajibkan kepada diriku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat suka terhadap hambanya yang selalu merengek dan berdoa, menunjukkan bahwa seorang hamba itu adalah benar-benar posisinya seorang hamba yang lemah, yang butuh akan pemeliharanya. Maka perkuatlah di dalam diri kita, di dalam hidup kita, agar kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam urusan kita. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.